Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Wildan. Kali ini kita akan sedikit mungkin diskusi bersama terkait dengan penginputan Renstra pada SIPD RI. Nah, pada dasarnya kok yang dibutuhkan untuk menginput Renstra di SIPD RI adalah RPJMD yang pasti. Apabila Bapak Ibu memang periode RPJMD-nya belum habis. Kalau sudah habis berarti Bapak Ibu akan menggunakan RPD. Tapi kalau di Cilegon kami menggunakan RPJMD. Lalu yang kedua adalah dokumen Renstra perangkat daerah. Dokumen Renstra perangkat daerah, karena kami sendiri sudah melakukan penginputan di SIPD Bangda, data yang kami acu memang dari SIPD Bangda. Bapak Ibu, selain itu juga akan membutuhkan akun kepala perangkat daerah, kepala OPD. Jadi normalnya penginputan itu dilakukan oleh kepala perangkat daerah. Namun dalam kondisi kami di Cilegon, kami membypass itu, jadi kami menggunakan akun admin TAPD perencana untuk menginput Renstra gitu. Alhamdulillahnya bisa dilakukan di SIPDRI. Jadi itu data yang itu adalah perangkat yang kita butuhkan. Lalu sebelum ke penginputan, saya ingin memperlihatkan sedikit tentang ini, Bapak Ibu. Ini adalah koneksi antara inputan RPJMD di SIPDRI, koneksi atau keterkaitan antara dokumen RPJMD di SIPDRI dengan dokumen Renstra. Kalau kita lihat di sini sebenarnya yang terkoneksi adalah dari Renstra itu, yang terkoneksi adalah sasaran RPJMD ke tujuan Renstra. Lalu yang kedua adalah program RPJMD ke program Renstra. Jadi setelah kita menginput RPJMD secara lengkap sampai program beserta pagunya, nanti ketika kita menginput Renstra, kita pada titik tujuan di sini, narasi tujuan Renstra ini akan kita tagging ke RPJMD, ke sasaran RPJMD. Jadi narasi tujuan Renstranya kita tagging ke sasaran RPJMD. Lalu setelah itu kita lanjut lagi secara bertahap kita ke sasaran. Sasaran ini akan terhubung ke tujuan. Jadi ini akan terkoneksi ke tujuan Renstra. Nah, ketika diprogram, nah ini dia akan ada semacam proses koneksi dua arah ya Bapak Ibu ya. Koneksi dari sini, dari sasaran dan tujuan dan sasaran ini yang terkoneksi ke Renstra, dan datanya itu akan ngambil dari program secara langsung. Jadi untuk menginput program ini agak unik, kita tidak perlu menginput ulang. Selama cascading-nya itu sesuai, cascading-nya itu benar dari tujuan, sasaran, dan program, itu programnya akan langsung muncul dan kita tinggal simpan, itu target, kinerja, dan pagunya akan terisi secara otomatis di program ini, di Renstra Bapak. Untuk kegiatan dia terkoneksi ke program dan subkegiatan terkoneksi ke kegiatan. Yang menarik adalah di tujuan ini Bapak Ibu, dia itu harus dipilah berdasarkan urusan. Yang pertama ya, jadi parameter untuk memilah tujuan ini berdasarkan urusan, dan yang kedua berdasarkan sasaran RPJMD ini. Gitu. Jadi misalkan sebenarnya kita di OPD kita ya, misalkan ya, kita hanya punya satu tujuan sebenarnya, di narasi Renstra kita hanya punya satu tujuan. Tapi narasi tujuan itu mencakup program yang sifatnya urusan itu urusan teknis, maksudnya misalkan kalau di Bapeda kita satu tujuan tapi kita mengampu program penunjang yang sifatnya non urusan dan program perencanaan misalkan gitu. Jadi misalkan dua gitu. Itu kita walaupun tujuannya cuma satu Bapak Ibu di Renstranya, kita harus menginput dua kali. Jadi yang tujuan itu harus kita input ulang, supaya program yang ada di program yang ada di urusan perencanaan dan program yang ada di urusan non urusan itu bisa muncul di sini nanti. Kalau tidak ya nggak akan muncul. Yang muncul hanya akan salah satunya saja. Gitu. Kita coba aja Bapak Ibu ya. Yang kedua sebenarnya ada lagi sasaran. Misalkan tadi kita punya satu narasi tujuan di Renstra, tapi di tujuan itu sebenarnya berada pada RPJMD-nya terdapat pada dua sasaran. Mau tidak mau, jadi harus kita pecah juga. Jadi sasarannya, tujuannya akan kita input berulang, taggingnya ke sasaran yang pertama, lalu tagging yang kedua ke sasaran yang kedua, gitu, supaya nanti programnya bisa muncul semua. Kalau enggak, programnya ketika kita pilih di sini, programnya tidak akan muncul. Kita lanjut ke proses penginputan. Saya di sini akan mencoba menginput menggunakan akun TAPD.
Seperti biasa, kode APD, masukin provinsi ya, Bapak Ibu, kabupaten kota, lalu username seperti biasa 085. Saya masuk ke 2025 saja ya Bapak Ibu ya, bebas sih sebenarnya 2024 atau 2025. Langsung ke Renstra. Saya di sini akan mencoba memasukkan milik kecamatan. Nah, kalau di TAPD tampilannya apa seperti ini? Semua OPD muncul Bapak Ibu. Nah, ini muncul semua OPD. Nah, jadi kita akan coba melakukan, kalau kita ingin memfilter ke satu kecamatan, kita tulis aja nama OPD-nya di kolom pencarian. Nah, kita lihat di sini kondisinya Kecamatan Purwakarta masih kosong. Nah, untuk kecamatan, Bapak Ibu, ini ada kasus yang memang sedikit unik kalau kami di Cilegon. Jadi, kalau kecamatan itu pada dasarnya hampir semua kecamatan itu memiliki dua tujuan. Saya akan jelaskan sedikit di sini. Nah, pada dokumen Renstra, kecamatan itu memiliki dua uraian tujuan. Dua uraian tujuan dengan dua indikator. Namun, dua uraian tujuan ini itu memiliki koneksi ke RPJMD dengan cara yang agak berbeda gitu. Saya coba tunjukkan ya. Ini tujuan kecamatan ada dua tadi. Namun di tujuan yang pertama itu ada dua urusan. Ada dua urusan. Yang pertama di tujuan yang ini ada dua urusan. Ada yang sifatnya non urusan, ada yang mengampu urusan kecamatan. Gitu. Nah, dua tujuan ini mengacu ke sasaran RPJMD yang sama. Jadi ini mengacu ke satu sasaran RPJMD. Saya hapus saja ya. Jadi mengacu ke satu sasaran RPJMD. Di sini di yang non urusan ini itu terdapat satu program, dan yang di urusan kecamatan terdapat satu program. Nah, di tujuan yang kedua itu kebalikannya Bapak Ibu. Di sini dia mengampu masuk pada satu urusan saja, yaitu urusan kecamatan. Tapi di sasaran RPJMD-nya dia ada dua uraian sasaran, terkoneksi ke dua uraian sasaran. Jadi satu tujuan ini terkoneksi ke dua uraian sasaran, yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan yang terkait dengan Trantibum. Nah, di sini di yang partisipasi masyarakat ini terdapat satu program. Di yang urusan Trantibum terdapat dua program. Jadi totalnya ada 5 program di kecamatan. Nah, kita mau tidak mau, karena tadi proses cascading tadi, ini harus dibuatkan masing-masing tujuannya. Karena kalau kita hanya ambil satu, sedangkan dia terkoneksi ke RPJMD nanti hanya satu, misalkan saya ambil hanya yang ini, tapi yang urusan kecamatan saja, gitu, dengan sasaran yang sama dengan ini. Nanti yang muncul hanya program ini. Program yang ini tidak akan muncul, gitu, Bapak Ibu. Sama halnya di tujuan yang kedua. Kalau kita menginput hanya satu, mau tidak mau walaupun urusannya sama, Bapak Ibu ya, tapi ketika kita inputkan tujuan ini itu hanya taggingnya ke sasaran yang ini, yang muncul hanya program ini, program yang ini tidak muncul. Kalau kita menginputkan taggingnya ke sasaran yang ini saja, ke RPJMD, yang program ini pun tidak akan muncul. Jadi tidak akan semua program muncul ketika menginput program. Jadi mau tidak mau kita harus memasukkan 4 kali nanti. 4 tujuan seperti ini, 4 kali, supaya semua program yang dibutuhkan di Renstra ini yang ada di RPJMD itu muncul. Itu Bapak Ibu. Kita coba dalam konteks ini masih kita mulai dari kosong. Kita coba dari yang pertama. Misalkan ini OPD-nya. Saya masukkan kecamatan. Saya ambil yang non urusan dulu misalkan ya Bapak ya. Ini non urusan. Nah, akan muncul narasi sasaran yang ada di RPJMD. Nah, dia langsung mendeteksi di urusan ini. Di urusan ini di kecamatan itu, di Kecamatan Purwakarta ada berapa sasaran. Jadi muncul, jadi kita tinggal pilih begini, lalu masukkan narasi tujuannya. Di sini narasi tujuannya tadi yang ini. Maaf, salah, yang ini. Yang ini narasi tujuannya. Saya coba masukkan yang ini. Narasi tujuannya ini, lalu masukkan nomor urutnya 1, saya simpan. Nah, di sini muncul narasi tujuan yang tadi saya input, Bapak Ibu.
Dan di sini ada beberapa tombol seperti hapus, seperti biasa ya, kalau kita hapus datanya akan hilang. Kunci, lalu ada edit untuk mengedit tadi, lalu ada untuk menambahkan indikator. Saya coba masukkan dulu semua tujuannya ya Bapak Ibu, baru nanti kita ke indikator. Yang kedua adalah tadi ini yang urusannya non urusan. Kita masukkan lagi yang urusan. Nah, ini tadi saya ambil yang urusan, sekarang yang urusan kecamatan. Nah, kita lihat di sini kalau urusan kecamatan di sini terdapat 3 sasaran RPJMD yang terkoneksi. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan walaupun urusannya berbeda, kita tetap karena ini yang pelayanan pemerintahan, makanya kita akan pakai kita taggingnya ke sini sesuai dengan cascadingnya. Kita ganti 2. Nah, muncul. Nah, nanti akan muncul. Ini narasi tujuannya sama, tapi berada di 2 urusan yang berbeda. 2 urusan yang berbeda. Nah, ini jadi yang konteks yang tadi, yang ini itu sudah input. Jadi 2 program ini insya Allah aman. Lalu kita lanjut ke tujuan yang kedua. Kita tambahkan lagi. Sama, Kecamatan Purwakarta. Ini lalu kita input urusannya. Nah, saat ini hanya tersisa urusan yang kecamatan, yang urusan sudah kita input ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada, nah, yang saya sampaikan tadi, ada dua sasaran RPJMD yang belum kita pakai. Nah, ini urusannya sama, tapi sasaran RPJMD-nya berbeda, dan dua-duanya memunculkan program yang berbeda. Jadi mau tidak mau kita harus munculkan dua-duanya. Yang ini saya kasih narasinya adalah ini. Narasi di tujuan di renseranya, lalu ini kita kasih nomor urut, kita simpan. Nah, ini sering begini ya kalau koneksi kita kurang bagus Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, nanti dia walaupun datanya tadi berhasil disimpan, tapi load datanya tidak muncul. Kita tambahkan saja lagi. Tadi yang itu sudah muncul, karena kita yang satunya lagi. Nah, kita masuk ke kecamatan lagi, tadi kita pakai yang ini, sekarang yang nomor 4. Dan narasi sasarannya sama. Narasi tujuannya sama. Dan ini nomor urut 4. Nah, muncul di sini. Nah, di sini sudah muncul ada 4 tujuan. 1, 2, 3, 4. 3 tujuan di urusan kecamatan dan 1 tujuan di urusan non-urusan. Di sini ada 2 tujuan yang sama, tapi yang satu ke sasaran stabilitas kondisivitas wilayah, yang satu lagi terkait dengan partisipasi masyarakat. Jadi kesannya ini kita mengulang, tapi sebenarnya ini link cascading-nya ke sasaran RPJMD yang berbeda. Nah, ini sebenarnya ini tinggal kita input indikatornya. Kita coba salah satu saja ya Bapak Ibu ya, untuk menginput indikatornya, misalkan yang ini. Ini itu indikatornya adalah, nah bagaimana dengan indikator ya Bapak Ibu ya, karena di sini hanya ada 2, mau tidak mau nanti akan berulang. Jadi misalkan yang pendidikan lengkatan layanan pemerintahan, indikatornya adalah ini, gitu. Nilainya berapa? Tuh, kita simpan. Nah, di sini sama error, gagal diambil, tapi datanya tersimpan. Kita sebenarnya kalau mau melihat, tinggal bisa juga kita reload. Kita ketik lagi Kecamatan Purwakarta. Nah, indikatornya masuk, Bapak Ibu. Indikatornya masuk. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan indikator-indikator. Nah, indikator informasi birokrasi ini mengacu pada 2 tujuan ini ya. Mengacu pada tujuan ini. Jadi di sini kita juga bisa menginputkan dengan ini yang sama. Jadi kita kalau sama dia akan tersimpan di ininya ya, riwayat browsernya, lalu kita tinggal klik sama, lalu kita simpan. Ini nanti akan 2 indikator ini sama. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kualitas pembangunan ini adalah saya nggak perlu ini sama ya, nanti proses penginputannya ini karena yang sebenarnya yang taggingnya itu mengacu pada narasinya. Jadi kita skip aja yang ini, kita untuk menginput indikator seperti tadi. Jadi
kita langsung aja ke sasaran. Nah, ini gagal diambil. Kalau gagal diambil seperti ini, reload aja Bapak Ibu. Nah, reload seperti ini, kita klik lagi, kita filter lagi Kecamatan Purwakarta. Nah, kita lihat tujuan yang tadi udah muncul di sini, cuman sasarannya tidak ada, gitu. Nah, kalau kita lihat tadi itu di sini adalah, nah ini yang agak tricky Bapak Ibu. Kalau yang dua ini kita bisa langsung ditambahkan, gitu. Kalau kita lihat ke menu sasaran Renstra kita, itu ini ada, ini tujuannya ya Bapak Ibu ya, tujuannya ada dua tadi. Nah ini ada beberapa uraian sasarannya ada 1, 2, 3. Nah yang ini uraian sasarannya sama sebetulnya. Tapi ini indikator ini menempel pada program yang berbeda. Ini program yang di non urusan. Ini program yang non urusan. Yang 4 lainnya itu di program non urusan. Maaf, yang ini yang urusan kecamatan, yang ini di non urusan. Yang 4 lainnya di non urusan gitu. Jadi walaupun ini kesannya di satu urusan dan kita input semua, tapi penginputannya berbeda. Yang 1 ini kita input ke non urusan, yang 4 ini kita input ke urusan kecamatan. Itu Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau memang terpisah jadi 2, walaupun uraiannya sama. Jadi kita input, nilai narasi sasarannya kita ambil, lalu kita inputkan ke sini. Ini tidak ada masalah ya. Ini seperti tidak ada masalah. Itulah. Ya ini ada yang non urusan ini sasarannya sama dengan itu. Jadi kita tinggal masukkan juga. Nah, seperti ini. Nanti ada 2 urusan yang 2 sasaran ini sama. Karena memang berulang. Sebenarnya mereka satu di Renstra-nya karena ada perbedaan ini jadi harus dipisah. Jadi ya yang kedua adalah di tujuan ini. Ini salah satunya adalah Bapak Ibu punyanya partisipasi, yang satunya milik Kota Trantibum. Nah, ini kita tidak bisa lihat ya. Kita tidak bisa lihat mana yang Trantibum, mana yang Trantibum, mana yang partisipasi. Kalau kita sedikit bedakan saja di sini di tujuannya Bapak Ibu. Kita sedikit bedakan di sini. Kita bisa sedikit bedakan di sini. Misalkan yang ini yang terkait dengan Trantibum. Yang terkait dengan Trantibum kita kasih underscore atau kita hapus kodenya. Saya hapus kodenya aja yang terkait dengan Trantibum. Jadi yang di sini yang terkait dengan Trantibum tidak punya kode. Saya balik lagi ke sini. Nah, kita cek di sini. Nah, yang ini adalah terkait, kita langsung kelihatan di sini adalah yang Trantibum tadi kan, yang Trantibum tidak punya kode. Kita masukkan narasinya. Narasinya adalah bukan yang ini. Narasinya adalah yang Trantibum. Yang Trantibum adalah yang ini, ya, kondusivitas wilayah. Kita masukkan narasinya yang Trantibum. 3 ya. Simpan. Nah, masuklah dia narasinya yang Trantibum. Lalu yang di bawah ini berarti yang ada kodenya. Ini adalah yang milik yang partisipasi. Saya akan coba masukkan yang partisipasi. Tambahkan sasarannya. Dia 4. Nah, sudah masuk. Jadi kita tinggal masukin indikatornya. Contohnya misalkan salah satu aja kali ya Bapak Ibu ya. Kita contohkan ini yang partisipasi misalkan. Dia tingkat swadaya masyarakat. Nah, kita tambahkan indikator di sini seperti biasa. persen. Nilainya dari 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu cara menyimpan indikatornya. Nah, di sini saya tidak akan selesaikan ke semua indikator, akan terlalu lama. Jadi, setelah itu langsung kita ke program. Nah, ini yang menarik. Semua sasaran sudah kita input ya, Bapak Ibu ya. Hanya indikatornya aja yang belum. Indikator karena taggingnya itu, linknya itu ke narasi, jadi
indikator tidak akan berpengaruh nanti di program. Nah, di sini kita ke program. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di Kecamatan Purwakarta, di sini ada 4 sasaran. Padahal seharusnya hanya ada 2 sasaran dan 2 tujuan, tapi kita munculnya 4. Kenapa, Bapak Ibu? Contoh, kita tambahkan program di sini. Di ini ya. Ini kan sama, ini kan narasinya sama ya. Narasinya sama, ini yang satu non urusan, yang satu urusan. Tapi ketika kita pilih programnya, nah ini otomatis muncul. Ini adalah program penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Sedangkan yang di sini adalah program penunjang. Jadi dia memang terhubung ke dua program yang berbeda. Dan kalau kita hanya bikin satu, Bapak Ibu, program satunya tidak akan muncul. Itu dia yang perlu diperhatikan. Jadi supaya seluruh program itu muncul, mau nggak mau, ini kita harus pilih. Nah, kita harus munculkan empat-empatnya seperti ini. Jadi dia itu yang perlu diperhatikan adalah urusan dan koneksi ke sasaran RPJMD. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana supaya nanti muncul semua di Renstra-nya. Jadi kita tinggal tambahkan. Nah, proses menambahkannya di program itu sangat mudah. Hanya kita klik programnya ini, program yang ada di RPJMD, lalu kita simpan. Ketika disimpan, nah seluruh indikatornya dan pagunya itu akan tersedot dari RPJMD. Kita tidak perlu menginput lagi yang kalau di program. Lalu sama seperti ini. Jadi tinggal dimunculkan semua. Nah, muncul indikatornya langsung dari RPJMD. Kita simpan. Nah, gagal. Berarti kita ulang aja. Kalau gagal, kita ulang. Ini yang akuntabilitas cuma 1. Di sini ada 1 juga. Oh, di sini ada 2. Ada 2 program. Simpan, gagal juga. Kalau gagal gini berarti kemungkinan besar karena koneksi ya, Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Nah, ini koneksinya putus. Kita coba yang lain. Nah, seperti ini. Muncul. Ketika ditambahkan langsung otomatis indikatornya muncul. Ini tadi yang gagal ya, 2. Nah, berhasil. Jadi sangat bergantung koneksi ya Bapak Ibu. Kita tambahkan satu lagi programnya yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi indikatornya dan indikator dan pagunya akan otomatis nyedot dari RPJMD. Tuh, muncul semua programnya Bapak Ibu. Lalu baru kita beralih ke jadi kita lihat di sini, ini kalau kita tarik ke kanan ada pagunya Bapak Ibu ya. Pagunya ini memang kita ada beberapa yang terisi, ada yang tidak. Jadi pagunya ini dari RPJMD, otomatis ngambil dari RPJMD. Nah, saya memang tidak melihat koneksi antara pagu program, pagu kegiatan, dan pagu subkegiatan. Jadi tidak akumulatif ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menginput, walaupun kita menginput pagu di program, nanti ketika kita input di kegiatan, kita harus menginput ulang pagunya. Di subkegiatan kita juga harus menginput ulang pagunya, dan nilainya akan tidak akumulatif dari subkegiatan terakumulasi ke kegiatan, terakumulasi lagi ke program, tidak seperti itu. Jadi nilainya masing-masing gitu Bapak Ibu. Nah, ini koneksi lagi. Nah, muncul. Nah, kita sampai di kegiatan. Nah, di sini kita programnya sudah muncul semua seperti tadi, lalu kita tinggal tambahkan contoh yang non urusan ya. Kita tambahkan kegiatannya. Misalkan ini. Kita simpan. Data tersimpan di bawah, nanti kita tinggal tambahkan indikatornya. Gitu. Indikatornya silahkan diisi sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu, misalkan ini. Nah, dan ini ada pengisian pagu juga. Dari pengisian pagunya di sini dari tahun 2022, jadi tahun awal dan akhir tidak perlu diisi pagunya. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Ini tidak muncul ya, kita coba refresh. Ya, ini udah muncul. Percikan Kecamatan Purwakarta. Nah, yang tadi kita input, nah ini dia indikatornya sudah muncul. Tuh, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Saya hanya akan mencontohkan satu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke kegiatannya. Ke subkegiatan. Ini juga sama. Di sini juga pagunya di input secara manual ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan angka yang di RPJMD tadi. Kita ke subkegiatan. Kita ke subkegiatan di sini kecamatan. Nah, di sini. Kalau kita lihat di sini hanya muncul satu kegiatan yang tadi kita buat. Jadi kita tinggal menambahkan subkegiatannya.
Misalkan ini. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk, nah indikatornya dia otomatis muncul dari sesuai dengan Kemendagri 1317. Jadi kita hanya tinggal mengisikan target volumenya saja. Jadi satuan dan indikatornya sudah mengikuti Kepmen 1317. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita hanya tinggal mengisikan nilai targetnya dan nilai rupiahnya. Seperti ini. Tuh, tinggal mengisikan saja. Lalu kita simpan. Data gagal disimpan karena koneksi saya di sini kurang bagus ya Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan tapi gagal di load. Kita load aja. Ya, ini seperti ini. Ini sudah saya reload dan ini udah muncul. Udah muncul nilainya 0, pagunya dan nilai dokumennya. Itu Bapak Ibu, seperti itu. Nih, saya ngasal yang isinya. Untuk mencetak, Bapak Ibu di sini ada cetak. Kalau di OPD ini akan mengacu ke OPD-nya masing-masing ya. Kalau dicetak, nah ini seperti ini. Gagal, sebentar. Kita coba lagi. Nah ini. Nah seperti ini. Di sini yang muncul di sini hanya di laporan hanya sampai kegiatan. Subkegiatannya tidak muncul. Tapi nanti penginputan itu tetap harus sampai subkegiatan, Bapak Ibu. Nah ini kita lihat di sini hanya muncul sampai dengan kegiatan kalau di laporannya. Seperti itu Bapak Ibu, kalau menghapus ya seperti ini, seperti biasa ada tombol hapus, selebihnya hanya itu aja yang perlu saya share sepertinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Wildan undur diri, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.